Shalom, selamat pagi jemaat PEJ yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama mulai aktivitas kita, kehidupan kita mau mendengarkan setiap renungan dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, biarlah Kau sendiri yang buka setiap telinga rohani kami, buka hati kami untuk kami boleh mendengar apa yang jadi mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita mau belajar tentang kebangkitan Yesus dan kita mau buka dulu di firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Ayat ini sering sekali kita dengar, cerita ini pun sering sekali kita dengar dan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita percaya bahwa Yesus itu lahir, Yesus itu mati, Yesus itu dibangkitkan, dan Yesus itu naik ke surga. Kita percaya bahwa itu bukan hanya sebuah cerita ya saudara, itu bukan hanya sebuah cerita, tapi itu adalah sejarah dan kisah nyata gitu ya. Kenapa peristiwa Yesus dibangkitkan itu adalah sejarah dan kisah nyata saudara. Dari firman Tuhan yang sering kita dengar, dari firman Tuhan tadi juga yang sudah kita baca, itu pun mengatakan ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada muridnya beberapa kali. Kalau tadi ayat yang kita baca itu mungkin belum menceritakan tentang Yesus bertemu murid-muridnya ya, tapi di situ murid-muridnya menemukan bahwa kuburnya telah kosong gitu ya, bahwa Yesus bangkit, tapi murid-muridnya belum tahu. Tapi di ayat setelahnya saudara bisa baca, nanti saudara akan menemukan bahwa dari firman Tuhan itu kita meyakini bahwa Yesus itu bangkit bukan hanya cerita, tapi memang itulah yang terjadi gitu ya. Karena murid-muridnya pun Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya pun melihat gitu ya, bertemu gitu. Dan sebagai orang Kristen, iman kita mempercayai seperti itu saudara. Dan pagi hari ini kita mau belajar sedikit tentang makna kebangkitan Yesus untuk kita orang percaya. Yang pertama adalah maut dikalahkan. Misteri terbesar dalam hidup kita adalah kematian ya. Adalah kematian itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya, dan sangat jarang dan bahkan tidak ada gitu ya. Ketika orang sudah mati, dia sudah mati, tiba-tiba dia bangkit dan dia bisa menceritakan seperti apa kematian, dan itulah yang menjadi misteri dalam setiap kehidupan kita saudara. Tapi Yesus itu menjadi yang sulung, yang bangkit dari kematian. Kita percaya, kalau tadi di awal saya katakan bahwa kita mempercayai bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus dibangkitkan, dan Yesus naik ke surga adalah perjalanan kehidupannya Yesus. Dan
di poin yang pertama ini, ketika kita percaya maut dikalahkan dan kita yakin bahwa Yesus menjadi yang sulung, yang bangkit dari kematian itu, saudara. Dan yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus adalah kebangkitan dari kematian itu ada dan pasti terjadi. Kita semua akan dibangkitkan, saudara. Ketika dalam perjalanan iman kita tahu setiap kita yang orang-orang percaya, ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yang orang yang tidak percaya Tuhan itu akan dihakimi. Dan sedangkan orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang percaya akan mengalami hidup yang kekal, saudara. Dan itu tadi dua makna kebangkitan Yesus ya. Untuk pesan pagi hari ini untuk setiap kita, biarlah kita semakin mengerti lagi bahwa hidup setiap cerita hidupnya Yesus itu adalah benar dan bisa menjadi kepercayaan untuk setiap kita, untuk kita semakin memaknai lagi arti kebangkitan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini firman-Nya itu saja, semoga memberkati kita semua. Amin.